Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum kompak nih. Kalau udah kompak, tandanya satu hati, satu cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Saya tidak berpanjang lebar. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada warga Tangerang Curug yang telah pada malam hari ini mengadakan Maulid Agung baginda Nabi Muhammad SAW, kepada wali kotanya, wakil wali kota, camat, lurah, aparat pemerintah dari Polri maupun TNI, masyarakat yang telah hadir pada malam hari ini, yang telah mendengarkan kisah-kisah daripada baginda Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang juga dapat ilmu dari guru-guru kita tentang nasihat-nasihat agama. Hadirin, ini zaman adalah zaman akhir, di mana fitnah di mana-mana, di mana ujian di mana-mana, di mana musibah di mana-mana. Oleh karena itu, banyak hati-hati orang yang tidak tenang, banyak pikiran orang yang tidak tenang. Gimana supaya tenang? Alladzina amanu wa tatma'innul qulub bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah kita akan tenang. Dengan mengingat Allah di mana saja kita akan tenang. Di mana pikiran kita selalu ingat kepada Allah. Mata kita yang melihat selalu mengingat Allah. Pendengaran kita yang mendengar selalu mengingat Allah. Mulut kita selalu berzikir kepada Allah. Tangan, kaki kita, tubuh kita gerakkan ke majlis-majlis yang disebut nama Allah. Jangan sampai musalla-musalla kosong, masjid-masjid kosong, majlis-majlis taklim kosong. Negara kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya para wali songo, dengan adanya para habaib, dengan adanya para kiai, dengan adanya para alim ulama, dengan adanya orang-orang saleh. Kita mesti bersyukur. Kita ini mayoritas Islam. Jangan cuma banyaknya doang Islam, akan tetapi penuhi kebaikan-kebaikan di negeri kita ini, agar Allah Ta'ala jaga, agar Allah Ta'ala lindungi. Kita ini mesti bersyukur kepada Allah. Lautan kita menghampar begitu besar, di mana gunung-gunung yang mana menjaga dengan keindahannya, tumbuh-tumbuhan yang jadi dengan begitu banyak, buah-buahan yang begitu melimpah, dan hewan-hewan ternak yang Allah berikan kepada kita. Lihat saudara kita yang di Palestina, lihat saudara kita yang sedang dihancurkan oleh Yahudi. Mereka tidak lagi punya tempat di Gaza. Mereka kadang kehilangan, bukan kadang, mereka kehilangan anak-anak mereka. Mereka kehilangan istri mereka. Mereka kehilangan suami mereka. Bukan hanya rumah, makanan, minuman, harta, tetapi jiwa mereka melayang. Inilah yang jadi bagi kita semua peringatan. Peringatan untuk kita selalu bersyukur. Peringatan bagi kita, janganlah kita diberikan nikmat dengan leha-leha saja. Kita diberikan nikmat enak-enak saja. Kita diberikan nikmat, kita tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau menjalankan perintah Rasulullah SAW. Kita sudah pernah diingatkan dulu bagaimana di Aceh ada tsunami, bagaimana gempa-gempa di daerah-daerah yang menggoncang Indonesia. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan lebih dari itu karena rakyatnya tidak bersyukur. Alhamdulillah, warga Tangerang, warga Curug malam hari ini berzikir, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jangan hanya di Curug saja, semua Tangerang, semua negeri, khususnya Indonesia, kita doakan agar selalu bersyukur kepada Allah. Aminkan semua, agar bersyukur kepada Allah, agar selalu cinta kepada Allah, agar selalu dalam keadaan di jalannya Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Caranya jangan jauh-jauh dengan ulama, jangan jauh-jauh dengan orang-orang saleh,
jangan jauh-jauh dengan para wali Allah, jangan jauh-jauh dengan para habaib, jangan jauh-jauh dengan para kiai, para ustadz, para muallim yang mengajarkan kalimat kita la ilaha Muhammadar Rasulullah. Karena tadi dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwa kita di dunia ini tidak akan selamanya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan hanya manusia hadirin yang bakal dimatikan oleh Allah, jin bakal dimatikan oleh Allah, malaikat bakal dimatikan oleh Allah, bahkan bumi yang kita tempati ini akan dihancurkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu." Ini bumi akan digoyang oleh Allah, air laut bakal masuk, bumi bakal diterbangkan, itu bintang-bintang akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harganya kita punya jabatan, tidak ada harganya kita punya kekayaan, tidak ada harganya kita punya kesenangan, kebahagiaan bila kita tidak bawa ke jalannya Allah Subhanahu wa taala, tidak kita bawa ke jalannya Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita sudah dicontohkan oleh Sunan Maulana Gunung Jati Cirebon, Maulana Ampel, Maulana Giri, Maulana Muria, Maulana Malik Ibrahim, Maulana Kalijaga. Bahkan kalau kita ke Tangerang, ke sana lagi ada namanya Banten. Di situ ada Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beliau punya anak Syekh Maulana Yusuf yang keturunannya menyebar di Jawa Barat. Dan kita kenal juga Al-Imam Al-Qutub Sayyidil Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus yang mengenalkan pertama kali bahwa mereka para wali songo adalah cucu Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Imam Al-Qutbul Makin Al-Habib Abdullah bin Muhsin Atas Maula Bogor. Kita mengenal Imam Al-Qutub Al-Arabillah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang ada di Surabaya. Kita mengenal Kiai Khalil Bangkalan. Kita mengenal Kiai Abdullah Syafi'i yang ada di Jakarta. Kita mengenal para kiai-kiaiat, habaib yang harus kita pegang. Karena inilah jalan yang akan menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan anak cucu kita, sehingga kita mendapat jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Saya pesan kembali, ini zaman fitnah, ini zaman ujian, ini zaman malapetaka. Jangan terlena dengan handphone kalian, dengan media kalian, dengan kesenangan kalian, dengan kebahagiaan kalian. Karena apa? Karena dunia ini sementara. Innal hayata dunya illal mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia ini adalah hanya tempat tipu daya. Kita bakal balik kepada Allah dan kita harus persiapkan daripada bekal kita. Jalan kita masih panjang hadirin. Ada namanya kubur, ada namanya padang mahsyar, ada yang namanya hisab, ada yang namanya sirat, ada yang namanya surga atau neraka. Tentulah di alam dunia ini ketentuan kita. Kalau di dunia dia lawan hawa nafsunya, dia lawan setan-setan yang bisikin hatinya untuk malas-malasan beribadah, maka dia telah mengikuti Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dia ikuti nafsunya, dia malas-malasan dalam ibadah, dia entar-entar dalam ibadah, dia nanti-nantikan dalam ibadah, ternyata malah kematian datang kepada dia. Kematian datang kepada dia, dia dalam keadaan merugi, tidak bawa apa-apa. Sekarang kita berada di Raudhah min Riyadil Jannah, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di mana saja kita berada nanti, tidak hari ini, sekarang kita ada di Majelis Nurul Mustawa, esok kita cari lagi majelis-majelis yang lain, duduk di taman-tamannya surga.
agar kita layak pantas besok duduk bersama Nabi Muhammad SAW di alam surga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan warga Curug Tangerang dalam keadaan berkah selamat, dan kita semuanya diberikan oleh Allah rahmat, taufik, hidayah dengan kemuliaan ya arhamah. Kita baca satu kali ya arhamar rahimin. Yang akan kita baca ini adalah bacaan yang sering adinda saya bacakan, Al Habib Mustafa bin Ja'far Assegaf. Kita niatkan karena pada malam hari ini Ustadz Jamaluddin dalam keadaan kurang sehat, ada di rumah sakit. Salawat ini kita bacakan agar beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya kemuliaan ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, saya serahkan kepada Habib Qasim bin Ja'far Assegaf.